Sopir mobil pick-up yang mengalami kecelakaan di Bondowoso, Jawa Timur jadi tersangka. 7 orang tewas dan puluhan orang luka-luka dalam kecelakaan tersebut. Polisi menetapkan sopir mobil pick-up Surahman sebagai tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan 7 orang di Bondowoso, Jawa Timur. Tersangka diperiksa usai kondisinya membaik dan tersadar dari koma akibat cedera di bagian leher. Polisi menilai tersangka diduga lalai sehingga tak bisa mengendalikan kendaraannya saat oleng dalam kecepatan tinggi. Selain itu, kendaraan yang digunakan merupakan angkutan barang tapi justru digunakan untuk mengangkut penumpang dengan muatan berlebih. Gak ngantuk, kemudian dengan adanya ngantuk itulah ketika menyopir, si sopir kurang konsentrasi, mengakibatkan terjadinya laka tunggal di TKP. Mengenai kelayakan kendaraan? Masalah kendaraan, memang itu pickup bukan diperuntukkan untuk muat orang, yang semestinya muat barang. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Desa Gunung Anyar, Bondowoso, Senin lalu. Akibatnya 7 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka. Para penumpang merupakan pekerja perkebunan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ya, lantas apa penyebab kecelakaan yang menewaskan 7 orang di Bondowoso? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ibda Bobi Dwi Siswanto, Kasih Humas Bondowoso. Selamat sore Pak Ibda Bobi. Selamat sore Mbak. Selamat sore Pak Bobi. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Bobi, sopir mobil pick-up sudah menjadi tersangka, lantas apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini? Jadi tersangka sopir berinisial S usia 42 tahun, sesuai dengan gelar perkara kita tetapkan tersangka. Untuk penyebabnya, sopir salah satu penyebabnya adalah tidak memiliki SIM. Kemudian kendaraan sudah habis masa kirnya, masa berlakunya. Kemudian untuk muatan berjumlah 27 orang, melebihi dari kapasitas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Ya, lalu bagaimana kronologi kecelakaan saat itu Pak? Apakah sebelum kecelakaan ada penumpang yang mulai merasakan ada kejanggalan dalam kendaraan tersebut? Jadi kronologisnya, sopir pickup ini menjemput 27 orang ini dari melaksanakan kegiatan menanam kentang di daerah Sempol Kawaijen. Sebanyak 27 orang ini menaiki kendaraan pickup, dan di saat dalam perjalanan para penumpang ini merasa ada sesuatu yang janggal karena kendaraan melewati lubang sudah mulai oleng, tetapi kecepatan tidak dikurangi oleh sopir. Jadi akibatnya sopir tidak bisa menguasai dan oleng, mengibatkan semua penumpang yang ada dalam kendaraan pickup ini keluar dari bak truk, dan salah satunya yang meninggal di lokasi salah satu orang perempuan, sisanya 4 orang meninggal di rumah sakit. Ya, para penumpang merupakan pekerja perkebunan di wilayah tersebut. Apakah mereka memang setiap hari terbiasa menaiki mobil pick-up dengan kondisi kelebihan muatan seperti ini, Pak? Memang sehari-hari kendaraan satu-satunya untuk dari lokasi kediaman masing-masing pegawai ke lokasi adalah pick-up. Jadi sudah terbiasa masyarakat di daerah tempat bekerja itu menggunakan pick-up, Pak. Jadi setiap pagi berangkat dan pulangnya tetap menggunakan pick-up yang rata-rata memang melebihi muatan. Karena sekali angkut biasanya 27 atau lebih. Tapi selama ini memang belum terjadi, dan mungkin dari kejadian ini menyebabkan korban meninggal. Akhirnya masyarakat lebih sadar dengan menggunakan pick-up, bahwa pick-up itu dilarang untuk mengangkut manusia, khusus untuk barang. Saat ini bagaimana kondisi puluhan korban luka yang dirawat di rumah sakit, Pak? Untuk korban luka semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing, Pak. Jadi rata-rata 13 orang itu yang luka ringan aja, sudah pulang kembali rumahnya masing-masing.
Baik, kemudian apa jerat hukum yang bisa dikenakan kepada sopir mobil pick up yang saat ini sudah berstatus tersangka? Jadi hasil gelar perkara, tersangka supir pickup ini kita kenakan jerat pasal 311, pasal 5 dengan hukuman 12 tahun penjara. Baik, terima kasih Ibda Bobi Dwi Siswanto telah bergabung bersama kami di iNews Sore.